Beberapa masa saya sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana seorang pemimpin dalam melayani. Dan Reverend Dato juga sudah menyampaikan bagaimana kriteria sebagai seorang pemimpin di dalam pemimpin gereja. Meskipun ada banyak teori kepemimpinan, tetapi kita hanya berfokus bagaimana kita memimpin umat Tuhan. Sehingga apabila kita mencalonkan diri atau bersedia dipilih di dalam sesi 2023 sampai dengan 2025 yang akan datang, mari kita memperlengkapi diri kita sebagai seorang pemimpin yang alkitabiah, pemimpin yang teologis. Saya ingin mendasarinya di dalam renungan kita hari ini, dimanapun kita memimpin, sama ada kita memimpin di dalam kelompok kecil, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam rumah tangga, apapun kepemimpinan yang kita akan terapkan sebagai orang Kristen, kita harus mengambil satu contoh teladan. Apa kata Alkitab? Supaya teladan yang kita lakukan di dalam kepemimpinan kita, baik di rumah tangga kita maupun di masyarakat, terutamanya di dalam gereja, kita mengadop kepemimpinan yang ada di dalam Alkitab. Sehingga hari ini topik-topik yang ingin saya bawa kepada kita adalah tentang kepemimpinan, kecakapan seorang pemimpin itu yang seperti apa. Jadi kategori dia, kalau kita belajar kepemimpinan, ada banyak teori yang ada. Ya, banyak juga buku-buku tentang kepemimpinan. Tetapi teori kepemimpinan itu ada kalanya seperti yang dinyatakan oleh Alkitab agak sedikit kontradiksi ya dengan kepemimpinan dalam dunia sekuler. Sehingga saya sengaja atau kita mau supaya kepemimpinan yang kita adopt adalah satu pola yang dimana Alkitab katakan itulah kepemimpinan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saya tak mau panjang bagian firman Tuhan ini karena kita mau menghidupi apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga meskipun mungkin ada sesuatu yang kita tidak mampu lakukan, tetapi kita dalam posisi belajar untuk melakukan kehendak Allah. Oke, tolong tunjukkan saya punya garis besar khotbah saya. Yang ini dia perkara-perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kecakapan seorang pemimpin gereja itu yang seperti apa. Sehingga apabila nanti kelak kita ada orang yang mencadang kita mau menjadi pemimpin gereja di dalam gereja kita BM Glory, tidak perlu Anda tolak. Karena Anda dan saya sedang berada di dalam pembelajaran bagaimana menjadi seorang pemimpin yang cakap. Oke, agak sedikit berbeda kata cakap menurut bahasa Indonesia dengan cekap dalam bahasa kita agak sedikit berbeza. Tetapi paling tidak mempunyai pemahaman yang sama. Cekap artinya adanya kemampuan ya, kesanggupan seseorang itu cekap. Kalau orang kayak, wih cakep sangat kamu. Nah, kalau cakep itu artinya handsome dia. Kalau orang kami kata cakep itu handsome. Kalau bahasa kita kalau you cakep cakaplah. Cakap artinya berbicara. Ada banyak konsep tentang cakap itu, tetapi yang saya ingin nyatakan apapun kecakapan artinya kemampuan, kesanggupan kita menjadi pemimpin gereja itu seperti apa. Itu maksud saya. Yang kedua, karakteristik dia. Ya. Karakteristik seorang pemimpin yang cakap itu yang sesuai dengan kebenaran firman lah ya. Yang saya ingin memberikan kepada kita pola-polanya saja. Ya, banyak
pemimpin yang ada di dalam Alkitab ini yang boleh menjadi figure bagi kita. Tetapi paling setidak-tidaknya ada karakteristik yang perlu kita teladani. Nah itu dia. Dan tujuannya untuk apa? Anda dipilih nanti atau tidak terpilih atau apapun alasannya, kalau apabila kita menjadi seorang pemimpin umat, paling setidak-tidaknya 3 tujuan ini yang menjadi dasarnya. Di luar daripada itu bukan tujuan kepemimpinan di dalam pemimpin umat. Nanti saya akan uraikan dia. Oke, karena pemilihan kita akan kita selenggarakan pada 4 September, saya sudah membawa borang dari daerah. Ini borang pemilihan. Jadi nanti saya harap selepas ibadah ini majelis gereja kalau boleh kita kumpul sekejap di ruang Sunday School sana. Saya hanya ingin menyampaikan tentang borang pemilihan ini karena minggu depan saya tidak ada. Saya akan ceramah di BIM Uma Kahai di Belaga. Jadi saya ingin titipkan borang ini kepada Anda untuk dipotostat sebanyak yang kita perlukan. Oke. Kecakapan seorang pemimpin gereja itu seperti apa? Mari kita lihat, ada 3 perkara yang saya sampaikan di dalamnya. Pertama, kita cakap bukan karena berdasarkan kekuatan yang ada pada diri kita. Seorang pemimpin gereja, saya tidak berbicara tentang pemimpin yang di luar sana. Saya tidak berbicara tentang pemimpin dunia sekuler. Ada banyak pemimpin yang hebat-hebat. Tetapi saya ingin mendasarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin di dalam gereja. Paling setidak-tidaknya ada 3 perkara ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Meyakini panggilan. Ya, saudara-saudaraku, sebagai seorang pemimpin gereja bukanlah keinginan. Saya mau menjadi memimpin di gereja itu. Ini bukan. Ya, jika seandainya ada di antara kita, saya punya keinginan untuk menjadi pemimpin, itu bukan berdasarkan Alkitab. Keinginan bukan, melainkan apa? Keyakinan. Ini dia. Bukan keinginan tetapi keyakinan. Bukan juga merupakan pilihan tetapi panggilan. Ya. Kenapa saya harus mengatakan demikian Bapak Ibu? Karena keinginanmu, ketika kita berbicara tentang keinginan, biasanya itu berorientasi terhadap sesuatu yang disebut ambisi. Ya, ambisi. Berbicara tentang keinginan, dia begitu ambisi untuk mengambil jawatan itu. Itulah keinginan. Supaya apabila kita terpilih nanti, adakah kamu mendasarkan dengan keinginan atau panggilan? Atau keyakinan? Ya, itu sedikit berbeza. Ya, saya mengajar teori kepemimpinan juga di dalam teologi pastoral. Sehingga saya harus menerapkan perkara-perkara seperti ini di dalam gereja. Ya. Jadi kalau Anda seandainya terpilih, jangan mendasarkan keinginanmu menjadi pemimpin, tetapi merupakan keyakinanmu. Keyakinan itu berbicara tentang iman. Ya. Kenapa? Tidak boleh keinginan itu erat dengan ambisi. Apabila berbicara tentang ambisi, rentan terhadap pencobaan. Banyak perkara yang akan boleh terjadi di dalam umat Tuhan. Karena keinginan sangat kuat dengan kepentingan. Itu dia. Kalau di dalam politik, ya, seorang pemimpin dalam politik, satu istilah yang senantiasa ada dalam pikiran saya. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada apa? Kepentingan. Itu pemimpin dalam politik. Tetapi itu tidak boleh, itu sebabnya saya katakan pemimpin dalam politik itu berbeza dengan pemimpin dalam gereja. Itu saya tekankan kepada kita tadi, bukan keinginan tetapi keyakinan. Karena keinginan berkait erat dengan kepentingan. Ya.
Itulah saya kata tadi. Kalau pemimpin politik tidak ada kawan, tidak ada juga lawan. Yang ada adalah kepentingan. Kamu mau duduk di jawatan itu. Selepas kamu duduk, yang lain tenang. Ini saya sedang berkuasa. Itu dunia sekuler. Itu gak boleh kita bawa di dalam gereja. Itu sebabnya kecakapan seorang pemimpin harus meyakini panggilannya. Jika ada terbentur dengan berbagai-bagai cabaran, kamu harus rujuk kembali kepada panggilanmu. Ya. Jangan kata kepada saya sebagai pemimpin di dalam gereja BM Glory tidak ada cabaran. Paling banyak. Tetapi karena saya merujuk kepada panggilan saya tidak akan lari atas pelayanan itu. Karena itu sebuah keyakinan dan panggilan. Itu sebabnya saya ingin membawa Anda. Apabila Anda kelak terpilih, dipilih dan jadilah tetap yakin akan panggilan Anda. Amin. Apapun dia. Kalau Anda dipilih untuk boleh memiliki jawatan di mana-mana saja, yakinilah itu sebagai orang Kristen bahwa saya terpanggil untuk memimpin di tempat itu. Itu baru begini. Nanti saya akan jelaskan kembali. Itulah yang disebut cekap, mampu oleh karena dia mendasarkan kepemimpinannya didasari dengan panggilan yang mulia. Yang kedua, mempengaruhi setiap orang dengan kebenaran firman. Ya, kebenaran firman harus menjadi standar kehidupan seorang pemimpin umat. Ya. Mengapa? Karena di luar firman Allah, di luar kebenaran Allah tidak ada kebenaran. Saya harus berkata, Alkitab mutlak kebenaran Allah. Ya. Dalam buku saya Teologia Pastoral, buku Teologia Paulus di era postmodern, saya sudah menyampaikan tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran Allah yang ada, yang tertuang di dalam Alkitab yang merupakan firman Allah. Saya harus mengatakan demikian. Karena pada era postmodern ini tidak ada satu kebenaran yang mutlak katanya. Banyak para teolog-teolog yang bukan bersumber kepada firman Allah mengatakan Alkitab itu bukan kebenaran Allah. Sehingga saya harus berkata kepada saudara, apabila kita dipilih nanti menjadi seorang pemimpin apapun dia, pemimpin gereja, masyarakat, keluarga dan sebagainya, kelak kita akan menjadi pemimpin. Mari kita memberikan pengaruh firman Allah yang mempengaruhi akal budi kita. Supaya fokus dia adalah kepada Allah Sang Pencipta, Yesus Kristus. Mempengaruhi setiap orang dengan kebenaran firman. Bagaimana mempengaruhi Anda dengan firman Tuhan kalau saya tidak hidup dengan firman? Ya. Bagaimana saya mempengaruhi orang lain dengan kebenaran Allah kalau saya tidak pernah baca firman? Mari kita kembalikan kepada diri kita. Sudahkah Anda pernah membaca firman Allah? Atau sudahkah Alkitab mempengaruhi kehidupan, seantero kehidupan Anda? Kalau kita belum lagi dipengaruhi dengan firman, bagaimana kita mempengaruhi orang lain dengan firman? Itu menjadi question mark bagi saya. Sehingga kepemimpinan yang ada di dalam gereja apabila tidak sesuai dengan kepemimpinan Yesus Kristus, itu akan bercanggah dengan anggota-anggota yang lain. Ada terjadi pergaduhan, ada terjadi pergolakan, ada terjadi bermacam-macam. Ini bukan hanya terjadi di gereja kita, gereja pada umumnya. Ya. Gereja-gereja yang besar itu jangan pikir bahwa mereka tidak ada pergolakan. Hai. Terlalu banyak. Karena apa? Apabila kebenaran firman yang mempengaruhi, maka firman Tuhanlah yang berkuasa. Saya lupa namanya, harap saya ingat. Kenapa lupa saya nama orang itu? Ya, dia berkata begini dalam bukunya. Untuk mempengaruhi orang lain dengan firman Allah, dia kata, setiap orang harus tahu firman itu.
taruh dirimu terhadap firman, saya taruh diriku di dalam firman, maka firmanlah yang berkuasa. Kenapa saya lupa nama orang itu ya? Banyak betul bukunya. 12 bakul buah dalam bukunya itu. Ya, sorry, saya punya apa nama itu komputer saya ini macam dia lagging sedikit. Saya menekankan bahwa sebenarnya kalau kita menaruh hidup kita kepada firman, maka firman Tuhanlah yang paling berkuasa. Dan firman Tuhan senantiasa menjadi fokusnya. Jadi ini yang merupakan pengaruh yang harus mempengaruhi seorang pemimpin. Firman Allah. Bukan pengalaman-pengalaman yang di luar, bukan, enggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan sedang melengkapi setiap para pemimpinnya supaya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi di sanalah letaknya bagaimana Tuhan ingin mempengaruhi kita, bagaimana Tuhan mau menolong kita supaya kita menjadi seorang pemimpin yang memiliki hati seperti Yesus, maka firman Tuhan menjadi panduannya. Bapak Ibu, saya harus berkata kepada kita, mari kita membaca firman Tuhan supaya hanya firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Ada amin. Yang ketiga, memiliki credibility dan integrity. Apa maksudnya? Orang itu dapat dipercaya. Orang itu tidak hanya dapat dipercaya tetapi mempercayakan. Saya sudah bahas pada waktu hari Rabu kemarin dalam doa syafaat. Ada kalanya kita hanya percaya kepada Yesus tetapi tidak mempercayakan hidup kita kepada Dia. Itu banyak perkara yang terjadi ketika kita hanya berkata kepada aku percaya kepada Allah. Kalau hanya sekedar percaya, iblis pun percaya bah. Takkan kita sama kategori kita dengan iblis, bukan? Jadi artinya tidak sekedar percaya, tetapi memerlukan memberikan hidup kepada apa yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Sehingga apabila kita mempunyai credibility dan integrity ini di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin, maka yang terlihat bukan lagi dirimu, bukan lagi terlihat adalah diriku, tetapi yang terlihat adalah Kristus yang ada di dalam dirimu dan yang ada di dalam diri kita semua. Itulah yang membuat cepatnya kesatuan itu tercipta. Ya. Masalahnya Kristus itu hanya sekedar kita kenal. Itulah sebabnya Nabi Hosea disuruh kepada suku Yehuda. Dia berkata, kenapa saya lupa lagi, Hosea pasal 4 ayat 6. Saya bacakan dulu supaya ayatnya saya ingat, tetapi kenapa kata-katanya lebih dahulu enggak saya ingat dah. Daniel Hosea pasal 4 ayat 6. Ini dia. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalanmu itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Artinya saudara, ketika kita hanya sekedar mengenal Tuhan, tidak memperkenalkan itu Tuhan itu kepada orang lain, tidak mengajarkan tentang Tuhan itu kepada orang lain, maka orang lain akan binasa. Dikatakan firman Tuhan melalui Nabi Hosea, aku menolak engkau menjadi imamku, aku menolak engkau menjadi pemimpinku. Saudara, itu sesuatu yang sakit itu. Karena apa? Karena kita tidak memiliki credibility, kemampuan untuk boleh menyuarakan kebenaran Allah. Selalu saya berkata, apabila kita tidak menyuarakan kebenaran, maka kepalsuanlah yang akan merajalela. Kita harus berani berkata benar. Sepanjang kebenaran itu masih menjadi bagian kehidupan kita, mari kita suarakan kebenaran. Ada banyak orang, karena konsekuensi menyuarakan kebenaran, ada banyak konsekuensinya. Jawatannya akan dicopot, dapat diambil. Tetapi apabila kebenaran kita tegakkan
Dia akan memerdekakan kita. Kemanapun kamu akan diikuti oleh Allah. Mari saudaraku, kebenaran itu yang terus akan kita suarakan. Siapa kebenaran itu? Itu persoalannya sekarang. Yang Anda perlu suarakan. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi apabila kita sudah connect dengan kebenaran itu, hidup dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan menopang kehidupan kita sampai kita kesudahan zaman. Kata firman Tuhan. Jadi mari kita menyadarkan diri kita. Kecakapan kita bukan berdasarkan apa yang Anda punya, pendidikan Anda, tidak. Kecakapan kita seorang memimpin adalah berdasarkan panggilan yang kita terima dari Allah. Yang kedua, kecakapan kita mampu kita mempengaruhi orang lain dengan firman Tuhan. Bukan yang lain. Tetapi kita perlu credibility, kemampuan, kesanggupan. Credibility itu tidak tercipta dalam satu hari. Tetapi dilatih berkali-kali. Demikian juga dengan integriti kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita jangan takut apabila ada seorang yang ingin mencadangkan Anda untuk menjadi pemimpin dalam gereja. Yang kedua, B, karakteristiknya seperti apa? Ya, memiliki beban untuk melayani, adanya hati yang berbelas kasihan. Ya, kita tidak hanya kita cepat memiliki belas kasihan, itu satu cara yang kita perlu detect kita punya hati. Ketika seseorang dalam pelayanan itu, ya kita belajar bagaimana orang putih kata concern ya. Terhadap orang lain. Ya. Jadi ini beban untuk melayani itu bukan menjadi beban bagi dia. Pekerjaan ini menjadi beban sama saya. Kalau itu menjadi beban bagi Anda, jangan melayani. Tadi kan kecakapan kita itu harus ada di sana. Panggilan kan. Kalau itu merupakan panggilan Anda, apapun masalah yang ada dalam pelayanan itu, kamu tetap harus on di sana. Jangan kata, saya banyak tugas bah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ada kalanya kan kita sudah mulai, ini tanda-tanda orang tidak sudah lupa panggilannya. Saya harus kata begitu, udah lupa dia panggilannya. Karena terlalu banyak bersungut dengan terlalu banyak ini dan sebagainya. Itu lupa panggilan itu sudah. Ya. Mari kita ingat kembali kepada panggilan kita. Panggilan itu menjadi satu standar kita dalam pelayanan. Jadi memiliki beban. Artinya berbelas kasihan. Kalau nggak ada orang di sana, saya boleh menggantikannya. Begitu dia. Meskipun ada taruhannya, mungkin tak disukai orang dan sebagainya. Adalah banyak itu kata-kata di belakang sana kan. Tetapi saudara, ini hati Anda. Bagaimana? Coba tanya hati Anda sendiri. Apa yang ada di dalamnya? Kenapa begitu ya? Ya. Jadi kalau Anda memiliki hati yang melayani, mesti berbelas kasihan terhadap setiap wujud pelayanan yang ada di dalam gereja kita. Let's say, ya kenapa kotor ya? Rupa-rupanya tidak sempat orang bersihkan gereja ini. Ya dia buat ini satu langkah yang praktis. Ya disapu aja, ya buat aja. Sampah ini kenapa berantakan ya? Angkat saja dia ke sana. Itulah orang-orang yang memiliki hati yang melayani. Tidak harus tunjuk, ini siapa yang, tengok list siapa yang ada di sana. Enggak lah yang begitu. Ya, kalau kita lihat semua itu kita menunjuk orang lain. Hanya satu tangan untuk menunjuk orang lain. Tetapi empat jari menunjuk kepada diri sendiri. Ya. Mari
Saya merasa bahwa itu penting sangat, memiliki beban untuk melayani. Yang kedua, sadar bahwa kita itu adalah satu kesempatan. Tidak hanya kita lagu, hidup ini adalah kesempatan. Tetapi peluang itu Tuhan berikan kamu peluang, tetapi kamu tidak ambil itu peluang. Ada pepatah orang Cina. Setiap peluang yang datang kepada kita harus kita ambil. Karena peluang itu enggak 2 kali, dia cakap. Kalau kamu tidak lewat peluang itu, katalah itu seperti mesin macam itu ya. Sudah ada di depan kamu, saya peluang untuk Anda. Dia kata, langsung kamu ambil Pak. Artinya peluang itu enggak datang 2 kali, yang lain bukan dia lagi gitu ya. Itu orang Cina rupa-rupanya peluang bagi dia harus diambil katanya. Jadi kesempatan Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya supaya kita boleh melayani. Melayani melalui kesempatan yang Tuhan berikan. Di saat kita masih muda, kita boleh melayani. Jadi kesempatan itu sebenarnya Tuhan sudah beri. Dalam 2 Timotius 2 ayat 25 mengatakan, sebagai seorang pemimpin yang cekap harus memberikan kesempatan kepada setiap orang. Ya, ini peluang bagi kita. Dalam mesyuarat telah diminta supaya meminta 15 orang menjadi majelis gereja. Ya, meskipun ada orang yang minta undur diri, ya mungkin Anda yang menjadi penggantinya. Ya. Ada beberapa yang mengatakan, Bu saya tidak lagi mau dipilih. Ya mungkin Anda orangnya. Kita kasih can kepada orang lain. Ya. Tetapi jangan hanya seperti yang saya kata, ingin. Tapi kamu gak mampu. Itulah makanya kecakapan, kesanggupan. Kalau dipaksa dengan kesanggupan yang ada, adakah Anda mampu? Kasih semua apa yang ada pada Anda, harta milik, pikiran, minda dan sebagainya. Ini tuntutan untuk melayani, terbeban untuk melayani. Ya. Saya masih ingat, mulanya gereja ini saya tidak peroleh apa-apapun. Kenapa saya mau? Karena itu beban saya. Tanya itu bendahari. Tidak ada dia bagi, 1 sen pun tidak. Kenapa mau? Itulah panggilan, bukan pilihan. Kalau saya mau pilih, saya mau banyak uang. Tetapi itu bukan pilihan, ini panggilan. Yang memulakan macam mana memulakannya? Uangnya pun belum ada kok. Gereja BM Bahasa Kayan yang sponsor untuk bangun sewa gereja. Ya. Saya masih ingat itu semua. Nah, nanti tanggal 31 Juli saya mau menyuarakan apa sejarah gereja ini. Bagaimana sejarahnya? Bagaimana perjuangannya sehingga sampai seperti ini, bukan ini seperti membalikkan telapak tangan kita. No, ini ada perjuangan di baliknya itu. Ada banyak doa di sana. Ya, jadi maksud saya sebagai seorang pemimpin, kita juga harus memiliki hal yang seperti itu sebagai kesempatan. Ini mungkin kesempatan. Saudaraku, itu sebabnya saya cabar diri saya sendiri. Saya berkata kepada diri saya sendiri, meskipun orang belum berani, melakukannya, tetapi saya sudah melakukannya. Itu cabaran untuk diri saya. Saya cabar diri saya sendiri. Bagaimana sebagai hamba Tuhan? Ya, saya sungguh bersyukur BM Glory ini boleh memberikan saya sponsor untuk melanjutkan perkuliahan saya sampai master. Itu impian saya dari tahun 1995 lagi. Sejak datang ke Sarawak ini. Suatu ketika saya berkata kepada suami saya, Pak, bolehkah saya mengajar di MITS itu? Itu selalu saya kata. Saya masih ingat. Karena saya berpikir, waktu saya masih tahun 1995,
Usia saya masih muda. Saya saya boleh kata saya masih cerdas, mengingat semua tenses dalam bahasa Hebrew. Saya cabar diri saya, bolehkah saya mengajar di sana? Enggak boleh, kamu warga negara Indonesia, dia cakap. Tak apa, nanti orang cakap apa? Ya tak apalah kalau macam itu. Enggak, maksud saya sebenarnya ya sebagai memberi ilmu kepada orang lain, melengkapi orang lain. Kalaulah seandainya dari tahun 95 saya menjadi pensyarah Hebrew di sana, hanya saya satu-satunya yang boleh menyampaikan bahasa Ibrani di MTS. Tetapi saya mau gali, Reverend Dr. Henry kata, boleh Bapak Ibu, kamu boleh lagi katanya maju lagi. 27 tahun lalu Pak, mana dapat lagi saya ingat dia. Terlalu lama tuh sudah. Tetapi kalau kamu masih beri saya kesempatan, saya mengajar dengan topik yang lain. Coba bayangkan dari tahun 1995 sampai dengan 2019 baru tercapai. Kalau saya tidak MTH 2017 saya tidak akan pernah mengajar di MTS tahun 2019. Menjadi pensyarah temporer. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk memberi, melengkapi orang lain untuk bagaimana orang lain boleh menjadi orang yang lebih baik dari Anda. Itu matlamat saya. Saya cabar diri saya. Kalau boleh orang itu lebih pandai, lebih hebat dari kita, mari kita sediakan hati kita untuk mempersiapkan orang lain. Ada amin. Kita semua ini orang-orang hebat yang Tuhan anugerahkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak berani untuk mencabar diri kita bagaimana kita mau melengkapi orang lain. Itu saja, iya apalah nanti kata orang. Enggak pandai saya ini, itu yang terlalu, minta maaf Pak. Saya harus kata kepada, rendah hati itu bagus. Sangat bagus, dikehendaki firman Allah. Tapi kalau rendah diri itu seperti sombong ke dalam. Itu kesombongan saudara. Ada orang yang sombong keluar, sombong ke dalam. Yang sombong ke dalam itu rendah diri. Enggak dapat saya, enggak mau saya. Tak, kasih orang lain saja. Halo, pernah berkata demikian? Selalu kah? Kasih saja orang lain lah, kasih saja orang lain. Saya tak berani. Itu sombong ke dalam, itu dosa. Ada orang yang sombong keluar, siapa? Berani. Saya hebat, itu sombong keluar. Tapi ini enggak berani. Ya dia tapuk-tapuk dia gitu ya. Sombong ke dalam, sama jenisnya. Ada yang ke dalam, ada yang keluar juga. Jadi dua-duanya sama. Jadi saya ingin mengajak kita. Jenis kesombongan yang mana? Kalau kamu sombong ke dalam itu dosa juga. Apalagi sombong keluar. Jadi jangan tak pernah cobalah, jangan artinya kalau itu merupakan satu keyakinan bagi yakini, imani. Anda pasti akan memperolehnya. Kesempatan. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan itu adalah sesuatu pemberian Allah. Ya. Kita dipercayakan untuk pandai, punya harta, punya minda, punya pikiran, punya segala sesuatu, itu pemberian Tuhan. Makanya dalam kitab Matius pasal 25 dia berkata, orang yang punya satu talenta, berapa yang punya orang satu talenta itu? Disembunyikannya talentanya. Jadi yang punya 3, yang punya 5, semuanya bertanggung jawab. Apa kata Tuhan yang punya talenta itu? Orang yang bertanggung jawab menggunakan talentanya, Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang setia. Aku akan memberikan kepadamu satu harta yang besar lebih lagi daripada. Karena engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau aku berikan perkara yang besar. Saudara, mari kita belajar. Sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita percayakan itu kepada umat. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang dipercaya dan terpercaya. Itu sebabnya saya berani berkata, jika ada
sesuatu yang ada di dalam diri saya, tolong kata, apa kekurangan saya? Jangan bawa diam lah. Namanya orang percaya itu saling mempercayai. Jangan cakap di belakang. Itu bukan orang yang terpercaya. Oke, 3 perkara ini menjadi satu dorongan kepada kita. Sebuah kepercayaan, sebuah kesempatan, dan beban untuk mengasihi dan melayani. Yang terakhir, apa tujuannya? Tujuannya ada 3. Yaitu yang pertama, tujuan tertinggi dalam kepemimpinan kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya selalu saya minta kita melaungkan Soli Deo Gloria. Artinya segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita ingin memuliakan nama Tuhan dan kita fokus kepada Tuhan. Jadi artinya segala sesuatu yang kamu miliki itu berikanlah kepada Tuhan. Makanya kitab Amsal pasal 3 ayat 9 berkata begini. Muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang ada pada Anda. Pikiran Anda, sudahkah memuliakan Tuhan? Harta Anda, keluarga Anda, semuanya. Muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Ya. Itulah tujuan tertinggi dari sebuah pelayanan. Untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan manusia. Itu sebabnya waktu mula gereja ini kita buat namanya glory. Supaya bukan diriku, bukan dirimu, tetapi glory to God. Kemuliaan untuk Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang kita miliki adalah bersumber daripada Dia. Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya untuk Dia, bukan untuk kita. Yang kita ini hanya sebagai alat. Kadang-kadang alat itu lupa. Itulah yang dinyatakan tujuan kita. Kecakapan yang ada pada dirimu, kemampuan yang ada pada dirimu adalah tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kepemimpinan yang kita miliki, kepribadian, karakter, komitmen atau apa saja yang kita miliki itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu untuk kepujian kita, kita tidak terima kemuliaan itu nanti kelak di sorga sana. Ya, itu tujuannya. Mari kita memuliakan nama Tuhan sementara kita masih ada di bumi. Yang kedua, tujuan mendasarnya adalah kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup Anda, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita ini punya tujuan supaya kita boleh melakukan apa yang direncanakannya, melakukan kehendaknya. Tetapi kenapa kita tidak sampai kepada destinasi itu? Oleh karena terlalu banyak hal-hal yang kita lakukan yang menurut kepentingan kita sendiri. Sebenarnya tujuan Tuhan yang paling mendasar di dalam kepemimpinan kita, apabila ini tidak terdeteksi di dalam kehidupan kita, sebenarnya itu sudah salah tujuannya. Kalau tujuan kita melayani Tuhan di tempat ini adalah untuk kepentingan diri, untuk kemauan atau untuk keinginan semata-mata, itu bukan tujuan Tuhan lagi. Tujuan yang mendasar adalah untuk bagaimana kita belajar melakukan kehendak Allah. Itu tujuannya. Kita sama-sama belajar, saya pun masih sedang belajar dan akan terus belajar. Bagaimana untuk memahami dan tetap berada dalam kehendak Tuhan itu. Meskipun banyak cabaran kita alami, tetapi kalau kita berada di dalam garis kehendak Allah, Tuhan yang memimpin kita sampai ke destinasinya. Itu keyakinan dan iman saya. Mari saudara, kita belajar sama-sama. Tidak ada yang terjadi begitu saja, tak ada. Ada sebabnya. Tetapi bagaimana kita sampai kepada tujuan Tuhan, itu harus mendasar dalam kehidupan kita. Mentaati Tuhan untuk segala apa yang Dia inginkan dalam hidup kita.
dalam rumah tangga, dalam perkara-perkara yang besar. Ada kalanya saya harus katakan, jangan kita memaksakan ego kita sendiri. Ketika kita mempunyai keinginan, apa itu kemarin itu saya buat dalam renungan kita. Kadang-kadang kita ingin mencapai satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak tercipta begitu saja, tetapi Tuhan mau, makanya Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri, aku akan memberikan seorang penolong kepadanya. Karena Tuhan mau sebenarnya kita sama-sama memberi perhatian satu dengan yang lain. Sehingga di dalam rumah tangga kita tidak, kalau kita hanya berumah tangga hanya untuk membahagiakan dia, kadang-kadang kita memanipulasi pasangan kita untuk membahagiakan. Sehingga banyak orang terjadi pergaduhan di antara suami istri karena apa? Selama ini kamu memang tidak dapat membahagiakan saya. Wow. Kita menuntut pasangan kita membahagiakan kita. Ya kan? Bagaimana Anda membahagiakan dia? Tetapi apabila kita menjalin kehidupan rumah tangga itu di dalam satu hubungan, di mana kita ingin bersama-sama melakukan kehendak Tuhan, makanya saya buat di dalam konseling pernikahan. Ya, kemarin saya buat konseling pernikahan sampai lama saya berikan konseling. Taruh Tuhan dalam dirimu. Suami, ini makanya ada triangle lah. Triangle begini ya. Segitiga pernikahan. Tuhan ada di atas pernikahan Anda. Semakin kuat suami mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka hubungan dengan istrinya akan semakin bagus. Semakin kuat istrinya memiliki hubungan dengan Tuhan, maka hubungan dia dengan suaminya akan bagus. Kenapa? Segitiga itu nggak pernah putus. Kalau satu dia punya kayu itu hilang, bukan segitiga lagi namanya. Jadi ini artinya tiga pribadi harus ada di dalam kehidupan suami istri. Itu sebabnya pernikahan itu adalah suatu juga tujuan yang paling mendasar kita melayani suami kita, melayani istri kita, melayani keluarga kita adalah belajar untuk menggenapi kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu kita belajar senantiasa sampai kita mati, Bah. Ini tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Itulah sebabnya saya kata pelayanan pun demikian juga. Kita melayani ini adalah supaya tujuan Tuhan tergenapi dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita bersama. Itu tujuan Tuhan. Jadi saya mau mengajak kita. Tanpa kamu siapalah saya? Betul? Saya khotbah ini kalau nggak ada, ya memang pernah saya khotbah di antara kursi-kursi lah masa pandemik tuh. Berapa bulan saya khotbah di antara, semangat saya nggak kurang dengan adanya orang di kursi itu dan tidak adanya orang, saya anggap aja semuanya penuh. Semangat juga saya, begini juga saya cara saya berkhotbah. Tetapi maksud saya, alangkah lebih baiknya kalau kita saling sama-sama menggenapi kehendak Tuhan terlaksana di muka bumi ini. Itu sebenarnya tujuan Tuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha menjadi seorang pemimpin yang cekap dalam kehidupan kita sebagai seorang istri, cekap dalam kehidupan kita sebagai seorang suami, cekap juga dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Itu kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan saya seminarkan di dalam Parenting Teenager next week di BM Umakahai di Belaga. Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat kepada firman Tuhan ini. Supaya apabila kita tidak berada dalam tujuan itu, kita sudah melenceng daripada tujuan Tuhan yang semula. Yang terakhir, tujuan operasionalnya adalah melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Artinya, ada 5 tugas panggilan gereja. Ya. Kita mau berada di dalam keanggotaan kita sebagai jemaat di tempat ini. Saya berharap seluruhnya kita jemaat pada waktu pemilihan yang akan datang sebagai seorang jemaat yang bertanggung jawab harus hadir. Saya harus kata sebagai pemimpin dalam gereja ini.
Kamu sebagai jemaat Tuhan yang telah mendaftar di gereja BM Glory, saya berharap Anda harus hadir untuk membuat pemilihan di pemilihan yang akan datang. Untuk 2023 dan 2025. Suara Anda perlu. Karena Anda lah yang menentukan siapa pemimpin gereja ini pada sesi yang akan datang, bukan saya. Ya, itu yang saya harapkan daripada, itulah tanggung jawab Anda sebagai jemaat. Menentukan siapa pengerusinya, bukan saya. Saya tidak diminta untuk menconteng dia, Bun. Anda yang mau menentukannya. Inilah sistem kita sekarang. Menentukan siapa pengurusi. Seandainya ada 2-3 orang, kalau pengurusinya itu tidak terpilih, dia otomatis menjadi deacon. Biasa. Kita harus menentukan. Anda bertanggung jawab untuk itu. Siapa naibnya, siapa bendaharinya, siapa setiausahanya. Dan saya berharap semua yang akan dipilih itu kelak bertanggung jawab. Saya harus mengulangi pengalaman saya kepada Anda. Supaya nanti apabila siapapun pengurusinya, kita tidak kisah siapa orangnya. Tetapi yang harusnya di antara kita. Ya. Hendaklah menentukan, bukan cara-cara yang tak baik. Ya. Ini kalau boleh saya katakan ini satu kepahitan bagi saya. Ya. Bukan saya mau teruskan sebagai pastor di dalam gereja ini untuk selama-lamanya, no. Tidak. Tetapi akibatnya, ya itu yang perlu kita lihat. Impactnya, saya harus meninggalkan gereja ini tidak menjadi gembala Anda. Oleh karena perkara-perkara yang tak benar. Saya harus berkata, bersuara ya. Sebagai pemimpin gereja, di mana kesalahan saya? Seorang pastor boleh kita keluarkan apabila pastor itu tak benar doktrinnya, tak benar keluarganya, dia mempunyai hubungan sulit. Dengan siapa saya berhubungan sulit? Saya menggelapkan uang. Uang siapa yang saya gelapkan? Saya sakit-sakitan. Ya, saya pernah sakit. Tapi saya sampai saat ini saya masih sehat. Saya masih boleh melayani. Jemaat terbantu tidak bertambah karena di bawah pengaruh saya. Buktinya Anda banyak. Apa kesalahan saya? Itu perlu dibincangkan secara detail. Tidak hanya menulis surat kepada BM daerah Miri, kami tidak perlu pastor ini lagi. Saudara, itu satu perkara yang tidak harus terjadi di masa-masa yang akan datang. Saya terima itu. Satu perkara yang saya terima. Dan saya harus mengatakan saya mengakhiri pelayanan saya sehingga tahun ini. Ya. Itu sebabnya saya berkata kepada Anda, Anda yang layak memimpin, menentukan siapa pengurusi, siapa naibnya dan sebagainya. Anda yang berhak. Saya harus katakan demikian. Supaya perkara yang seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di dalam gereja BM Glory Permi. Saya harus bersuara untuk itu. Supaya Anda bijak untuk memilih siapa di antara pemimpin yang Anda akan pilih. Oke. Tujuan operasional gereja adalah untuk menyatakan
Ada 5 tadi saya kata. Koinonia, marturia, diakonia, soli Kristo, dan soli Deo Gloria. Tujuan inilah yang harus dicapai di dalam gereja. Satu diantaranya timpang, hilang, maka kekuatan gereja itu akan cacat. Sehingga mari, saya bukan marah, tetapi saya ingin menyatakan kebenaran kepada kita. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Ketika Anda takut menyuarakan kebenaran, maka kepalsuan akan merajalela. Oleh yang sedemikian, saya berharap kita semua boleh memimpin pemimpin di gereja kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami datang menghadap hadirat-Mu, menyatakan suara-Mu, supaya hanya suara Tuhan saja yang patut kami lakukan di dalam segenap kehidupan kami. Sehingga apapun peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, biarlah Bapa itu menjadi satu pembelajaran untuk gereja kami akan maju di masa yang akan datang. Bapa di sorga, permuliakan nama-Mu di atas seluruh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa kebenaran itulah diri-Mu, pribadi-Mu. Itulah yang perlu kami hidupi sepanjang kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.